같이 서울 가. 그런다고만 약속해주면 위험한 상태는 아니에요. 4시간 안에 출석시켜 주십시오. 의원님 남편분. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Blackout Snow White Mask. Yang makin seru, bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Si Luchdut Byungmo akhirnya dipindahkan dari tahanan menjadi ke sel karena dia harus segera diinterogasi di pengadilan. Sementara itu Pak Kim akhirnya menuliskan surat pengunduran diri dia dan No Sang-chul nggak terima akan hal itu. Dia masuk ke dalam dan menanyakan sama Pak Kim, apakah Pak Kim bakal benar-benar melarikan diri dan juga melupakan semuanya dan tidak menyelesaikan semua ini. Dan dia pengen tahu siapa sebenarnya yang sudah memerintahkan Pak Kim untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut. Pak Kim hanya diam saja, tapi dia mengingat kejadian di masa lalu karena memang yang menyuruh dia melakukan itu semua adalah Hyun Gutak. Jadi pada waktu itu kan dia tuh berpendapat bahwa menurut dia Ko Jung-woo lah yang merupakan pelakunya, dan itu disetujui sama Hyun Gutak. Jadi mereka itu membuat bukti seakan-akan bahwa Jung-woo itu adalah orang yang melakukan itu kepada Daan dan juga Shim Boyong. Di malam kejadian, Pak Kim pergi ke rumahnya Jung-woo dan menyuruh polisi penjaga di sana untuk pergi mencari makan. Nah, selagi itu dia mengambil bukti berupa sepatunya Ko Jung-woo, lalu dia balurin dengan bloodnya Boyong dan juga Daan. Makanya keesokan paginya sepatunya Jung-woo itu dijadikan barang bukti karena ditemukan di rumahnya Jung-woo dan juga ada bekas blood di sepatu tersebut. Nah, tapi sekarang dia itu tersadar dan bilang sama Sang-chul untuk jangan seperti dia karena dia merupakan tikus percobaan ataupun orang yang disuruh-suruh. Cuma dia tetap gak mau bertanggung jawab dan memilih untuk tetap resign dan pergi dari sana. Sang-chul tetap menyuruh Pak Kim berbicara tapi dia gak mau. 김희도 경정님! Dan ketika No Sang-chul keluar, dia lihat bahwa Pak Kim meninggalkan sebuah paket di atas mobilnya. Dan ketika dia buka, itu adalah sepatunya Jung-woo yang dulu dijadikan bukti sama Pak Kim untuk menjebak Jung-woo sebagai killernya. Setelah itu, Sang-chul mendapatkan informasi dari temannya bahwa mereka sudah menemukan identitas dari temannya Daan yang mungkin bisa menjadi saksi dalam hal ini. 제가 있을 테니까 들어가세요. By the way, selama ini yang jagain ibunya Jung-woo adalah Ha-sol. Tapi Ha-sol pada hari itu memutuskan untuk bakal kembali lagi ke Seoul karena juga Jung-woo mengatakan bahwa mulai saat ini dia yang bakal menjaga ibunya. Karena Ha-sol juga akhirnya menemukan tujuannya yang sebenarnya. Tapi ketika mereka lagi ngobrol, Choi Na-gyum malah melihat kedekatan mereka berdua dan dia nggak terima. Lalu Ko Jung-woo didatangin sama CEO-nya Choi Na-gyum. Nah, di sini CEO-nya menyampaikan sama Jung-woo bahwa Na-gyum itu kayak suka sama dia mulai dari SMA. Tapi Jung-woo bilang bahwa ia memang yang selalu peduli sama dia selama dia di penjara selama 10 tahun itu hanyalah Choi Na-gyum. Tapi mungkin kebaikan yang udah dia buat dan sikap dia sama Na-gyum itu membuat Na-gyum itu menjadi salah paham sama dia. Karena selama ini dia tidak jatuh cinta sama sekali kepada Na-gyum, cuma teman aja. Na-gyum benar-benar marah banget dan melemparkan barang-barang ketika CEO-nya menyampaikan apa jawaban dari Ko Jung-woo. Dia tetap nggak terima dan bilang sama CEO-nya bahwa dia bakal tetap membawa Jung-woo pergi ke Seoul apapun yang terjadi. Nah, di sini CEO-nya udah marah banget sama Na-gyum. Dia memerintahkan kepada manajernya Na-gyum untuk menyadarkan Na-gyum kalau misalkan dia tetap nggak mau, dia bakal membatalkan seluruh kontrak kerjanya dengan Choi Na-gyum. Bagus banget tuh, Bu. Terus kan ayahnya Byungmo itu memohon kepada Jung-woo untuk mencabut dan juga membuat surat kepada pengadilan untuk membebaskan Byungmo. Tapi ya untung aja Jung-woo nggak mau karena dia mengingat bagaimana liciknya si kampret ini dan dia memilih untuk tidak mendengarkan pendapat ayah Byungmo lagi. Karena setelah itu dia langsung pergi dan tidak mau menoleh ke belakang sedikit pun kepada Dakjal satu ini. Mampus kau.
Terus Ibu Dewan disampaikan melalui sekretarisnya bahwa ternyata kasusnya Park Daeun itu bakal dinaikkan kembali. Nah ini semakin khawatirlah dia ya kan. Dan mereka bakal mencari temannya Park Daeun untuk membungkam dia. Yang kebetulan Sang Chol kan lagi cari juga. Dan ketika dia menemukan temannya Daeun, tiba-tiba anggota dari Ibu Dewan ngebawa teman Daeun. Langsung dikejarlah sama No Sang Chol. Dan dia juga meminta bantuan teman-teman yang kebetulan berada di sekitar sana. Ya sudah, untung aja udah butuh waktu lama, mereka berhasil menghentikan mobil itu dan beberapa orang di dalamnya pergi keluar. Dan ini si Lapet ini santai banget tuh, itu adalah anggota khusus Ibu Dewan kayaknya. Makanya dia kayak santai banget karena dia yakin dia bakal keluar setelah itu. Dan ketika Sang Chol lagi menginterogasi temannya Daeun, dia menceritakan semuanya bahwa itu menjurus kepada Bapak Dokter. Tapi tiba-tiba rekannya Sang Chol bilang bahwa orang-orang tadi yang dituduh menciluk temannya Daeun udah bebas karena mereka memiliki pengacara seperti yang Mimin bilang tadi. Yeps, dibebaskan sama Ibu Dewan. Kemudian sekretaris Ibu Dewan menyampaikan bahwa misi mereka gagal total. Nah di sini Ibu Dewan kayak kesel banget. Kok ngamuk Bu, nggak boleh kayak gitu. Kesel dia karena kalah. Terus kan Choi Nagyum masih aja bersikeras untuk mendapatkan Jungwoo karena dia nggak terima kalau misalkan Jungwoo itu nggak mau sama dia. Karena dari dulu dia sudah mencintai Jungwoo, mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk Jungwoo, tapi Jungwoo nggak pernah melihat dia sama sekali. Awalnya sih semua baik-baik aja, tapi ternyata Park Daeun itu adalah murid pindahan dan semua orang itu suka sama dia termasuk Go Jungwoo. Hingga Jungwoo sama Daeun itu menjadi pacaran dan itu membuat Nagyum gak terima. Apalagi sekarang Daeun udah gak ada, giliran Hasol yang diincar sama Nagyum dan dia bakal menyingkirkan Hasol. Dia mau Jungwoo yang pada saat ketika di penjara masih tertuju sama dia, pokoknya berterima kasih sama dia dan baik sama dia. Setelah itu dia nelpon Jungwoo dan bilang bahwa ada hal yang mau dia katakan termasuk bukti bahwa Park Daeun di-kill sama 알고 seseorang. 있었고 다 알고 있었지? Ya datanglah Jungwoo dan nanya sama Nagyum apakah Nagyum benar tahu semuanya. Nagyum bilang yeps dia tahu semuanya dan merekam semuanya kejadian itu. Sebenarnya ketika di kantor polisi dia kasihan sama Jungwoo melihat Jungwoo nangis dan dia pengen bilang semuanya. Tapi karena Jungwoo tetap aja peduli sama Daeun, makanya dia memutuskan untuk menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Jungwoo benar-benar gak menyangka bahwa Nagyum melakukan itu sama dia. Obsesinya Nagyum kepada Jungwoo itu benar-benar udah kelewat batas. Bahkan dia terlihat seperti orang yang psikopat. Terus dia juga cerita bahwa semua dia rekam di HP-nya dia mulai dari Daeun masuk ke gudang bersama dengan Pak Dokter sampai Daeun itu di-kill oleh Bapak Dokter. Lalu dia meluk Jungwoo sebagai syarat biar dia memberikan video itu sama Jungwoo. Dia juga pengen sama Jungwoo tapi Jungwoo nggak mau. Dia juga menolak permintaan Nagyum untuk membawa dia ke Seoul dan juga merawat ibunya di sana. Dia nggak mau dan menolak semua permintaannya Nagyum mentah-mentah. Nah karena itu Nagyum jadi emosi dan menyuruh Jungwoo untuk minum biar dia ngasih video itu. Nah karena tanpa pikir panjang Jungwoo langsung minum aja padahal dia nggak tahu kalau di situ itu di minumannya udah diisi obat tidur sama Choi Nagyum. Ya sudah lalu dikeluarkan Nagyum lah HP-nya dia dan ketika diambil sama Jungwoo dia akhirnya pingsan. 빵한 집 딸인데 매번 옷이며 핸드백, 신발 선물. Sementara itu Sang Chol akhirnya mendapatkan pengakuan dari temannya Park Daeun dan setelah mereka analisa kayaknya yang dimaksud sama teman Daeun itu adalah si Ibu Dewan dan pelakunya kemungkinan besar adalah suami dari Ibu Dewan. Keesokan pagi ya manajer Nagyum kaget banget loh kok ada Jungwoo di sana. Nagyum bilang ya mereka cuma minum-minum bareng dan Jungwoo itu kebanyakan minum jadi dia pingsan. Dia meminta bantuan sama manajernya untuk mengangkat Jungwoo ke mobilnya karena dia mau ngambil barang-barangnya Jungwoo dan membawa dia ke Seoul. Ya sudah dibantuin lah sama manajernya Nagyum. Lalu mereka pergi ke rumahnya Jungwoo untuk membereskan barang-barang. Dan untung aja Sang Chol ngecek HP-nya dia karena kan dia juga hubungkan ke HP-nya Jungwoo dan dia lihat bahwa Nagyum ada sama Jungwoo. Sampailah Nagyum di rumahnya Jungwoo dan dia mengambil barang-barang Jungwoo dan menyuruh manajernya untuk pergi lebih dulu karena dia mau berduaan sama Jungwoo. Agak lain memang si kampret ini ya kan.
Dan ternyata dia juga merencanakan sesuatu, dia ngundang Hasol ke sana karena dia pengen ngekill Hasol dan juga menjebak Jungwoo biar Jungwoo itu nggak bisa berkutik dan akhirnya ikut sama dia. Karena kebetulan Hasol juga pengen ke sana karena Jungwoo kan nggak datang-datang, padahal dia mau balik ke Seoul gitu. Si penyihir Nagyum mendapatkan kesempatan untuk berduaan sama Jungwoo di sana, dan untung aja pada saat itu kan Haso udah sampai ke rumah dan Nagyum melihat itu dan dia mengambil kesempatan lagi untuk vacuum cleaner sama Jungwoo, tapi Jungwoo dalam keadaan masih belum sadar. Wah, benar-benar psikopat banget, dan dia siap-siap untuk ngekill Haso, tapi untung aja yang masuk duluan adalah No Sangchol. Mampus kau. No Sangchol langsung mengamankan Choi Nagyum dan juga memborgol dia dan langsung dibawakan, dan setelah itu Jungwoo langsung tersadar dan mereka bertanya apa yang terjadi sama Jungwoo. Jungwoo bilang dia baik-baik aja. Setelah itu Haso memutuskan untuk balik ke Seoul setelah melihat kondisi Jungwoo baik-baik aja, dan dia menceritakan sama Sangchol bahwa di HP-nya Nagyum ada bukti Daeun itu di-kill. Lalu mereka carilah di rumahnya Nagyum, mereka nggak menemukan apa-apa. Kemungkinan HP-nya disimpan ataupun disembunyikan sama Choi Nagyum. Terus mereka menemukan buku hariannya Nagyum. Di situ banyak banget foto-fotonya Jungwoo. Dia benar-benar obses banget sama Jungwoo. Dan Sangchol salvok sama satu gambar, dan itu gambarnya Nagyum, dan ketika dia buka ternyata itu ada memory card, dan ketika dicek beneran dong itu semuanya isi bagaimana Daeun itu di-kill sama Pak Dokter. Jungwoo bener-bener gak nyangka banget dan masih sedih karena Daeun mengalami hal itu. Semua bukti-bukti itu disampaikan sama No Sangchol kepada Hin Gyu-tak. Karena dia nggak bisa ngelak lagi, akhirnya ya sudah, dia mengizinkan Sangchol untuk melakukan penyelidikan lebih menyeluruh dan menangkap Bapak Dokter. Setelah itu dia pergi menemuin Ibu Dewan dan bilang sama Ibu Dewan bahwa dia harus menyerahkan suaminya kurang dari 24 jam karena semua bukti-bukti udah ada dan Ibu Dewan beserta suaminya tidak bisa mengelak lagi. Sementara itu Jungwoo pergi ke tempatnya Bapak Dokter, tapi dia nggak ada. Adanya adalah selingkuhannya mau ngambil duit karena mereka berdua mau kabur. Lalu dihentikan sama Jungwoo, selingkuhannya langsung kabur tanpa membawa duit itu. Dan Bapak Dokter marah sama selingkuhannya karena seharusnya dia ngambil duit itu dan mereka bisa pergi kabur. Tapi rencananya gagal total dan tiba-tiba Bapak Dokter dikasih pesan sama istrinya untuk pergi dari sana karena dia juga dipantau sama istrinya. Dan ketika Jungwoo keluar membawa uang itu untuk bertemu dengan Bapak Dokter, dia udah langsung pergi dari sana. Dan Jungwoo tidak lupa mengabarkan No Sangchol bahwa dia menemukan dan juga melihat Bapak Dokter ada di sana, tapi udah kabur. 그 당시 살인 사건 현장에서 그 상황을 몰래 촬영했. Terus kan di berita itu disebutkan bahwa Choi Nagyum merupakan saksi dari killer Daeun dan juga Boyong, dan dia akhirnya dibawa ke kantor polisi dan membuat reputasinya Ibu Dewan itu benar-benar hancur dan juga turun banget, padahal sebelumnya naik-naiknya, ya kan? Nah, terus dia bilang sama suaminya untuk menyerahkan diri besok ke kantor polisi, tapi suaminya nggak mau dan bilang sama istrinya untuk menyelesaikan semua itu dan juga menutup kesalahannya seperti biasa. Kalau nggak dia tantrum seperti ini. Dia juga bilang sama istrinya bahwa dia tidak akan tinggal diam dan dia tidak akan mau jatuh sendiri karena selama ini kan istrinya tahu dan menutupin semuanya. Lalu dia pergi dari sana dan tanpa dia ketahuin bahwa istrinya itu bakal memiliki rencana untuk dia. Dan Ibu Dewan bilang bahwa ya mungkin itu satu-satunya solusinya bahwa dia bakal mengundurkan diri dan meminta maaf. Lalu Bapak Dokter ditelepon sama Jungwoo dan mengajaknya untuk pergi bertemu di tempat yang mereka janjikan karena Bapak Dokter bilang juga nggak mau ada polisi, pokoknya hanya Jungwoo aja. Dan ternyata setelah itu anggotanya Ibu Dewan pergi mengikutin Bapak Dokter. Oh ya, kita juga sempat diberitahukan kemarin plot twist tentang Suho yang tahu semuanya, ya kan. Jadi pada waktu itu dia di gudang lebih banyak tahu dibandingkan Choi Nagyum. Dia mulai dari awal ada di sana dan dia benar-benar obses banget kepada Daeun. Dan ketika Daeun udah meninggoy, dia bawa Daeun ke rumahnya dia tanpa sepengetahuan keluarganya dan dibawalah sama dia ke ruang persembunyian di rumah kaca. Dia awetkan Daeun di sana. Nah, Choi Nagyum obses sama Jungwoo
dan Suho obses sama Daeun. Dan sampai sekarang tubuhnya Daeun itu masih berada di sana. Dan ruang rahasia itu adalah ruang rahasia yang diketahui cuma sama Suho dan juga ibunya. Jadi pada waktu kecil itu Suho diberitahukan ibunya tentang ruang rahasia itu. Tapi Suho nggak nyimpen tubuh orang yang udah meninggal juga kan. By the way, bapak dokter akhirnya sampai di lokasi tempat dia bertemu sama Jungwoo, cuma Jungwoo belum datang-datang. Dia tanyalah Jungwoo itu berada di mana, terus istrinya bilang bahwa untuk kembali ke rumah karena istrinya minta maaf. Sebenarnya dia nggak tahu bahwa itu adalah hal yang diatur sama istrinya karena setelah itu dia di-kill sama anggota ibu dewan ataupun istrinya. Jadi pesan-pesan singkat mereka itu dibuat seakan-akan bahwa bapak dokter frustasi dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah itu dia juga terlihat dibuat seperti orang yang mabok dan juga menggunakan obat-obatan. Di pesan terakhirnya menyebutkan bahwa selama ini istri itu nggak tahu apa-apa, jadi dia kayak membohongi istrinya. Jadi posisi ibu dewan itu benar-benar aman dan juga bersih. Setelah itu Jungwoo datang dan dia hubungin bapak dokter kok nggak ngangkat-ngangkat ya kan. Nah lalu dia kasih tau lah sama Sang-chol bahwa dia sama pak dokter itu berjanji bertemu di sana. Cuma pak dokter itu nggak ada. Sang-chol bilang dia bakal nyusul ke sana karena nantinya takut terjadi sesuatu kepada Go Jungwoo. Lalu Jungwoo bilang dia oke, bakal tetap mencari pak dokter. Dan gak lama setelah itu dia membalikkan badannya, dia melihat ada mobil pak dokter. Dan ketika dia cek, pak dokter sudah tidak sadarkan diri. Dihancurkan sama Jungwoo mobil itu dan banyak banget asap di sana. Entah cairan apa itu yang dibuat jadi asap. Lalu Jungwoo mengeluarkan pak dokter dan mencoba untuk menyadarkan pak dokter karena kondisinya udah benar-benar seperti ini. Kira-kira berhasilkah Jungwoo menyadarkan pak dokter dan mendapatkan bukti untuk membersihkan namanya kembali? By the way, akhirnya ibunya Jungwoo menunjukkan tanda-tanda untuk sadarkan diri. Kita lihat kelanjutannya di episode ending minggu depan. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye. Wants me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just want